حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa man sara ala nahjihim. ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. إخواني وأخواتي جماعة Masjid Al-Falah, jamaah sholat maghrib yang terhormat rahimakumullah. Alhamdulillah, kajian malam hari ini yaitu tentang zikir. Tentu kita semuanya sudah tahu bagaimana berzikir. Tetapi zikir itu adalah satu-satunya ibadah yang diperintahkan oleh Allah untuk dilakukan sebanyak-banyaknya. Jadi satu-satunya ibadah yang perintahnya di dalam Al-Quran tidak dibatasi, yaitu zikrullah. Dan zikrullah itu ada dua pengertian. Yang pertama adalah zikir seperti yang kita kenal, bertasbih, bertahlil, mengucapkan astaghfirullah, bersalawat, itu zikir, ya. Tetapi dalam pengertian yang luas, semua aktivitas kita, baik itu aktivitas rohani, atau di dalam hati, atau lidah kita, atau tindakan kita, semuanya itu kalau ditujukan kepada Allah, mendambakan ridha Allah, itu namanya berzikir. Saya sekarang ini sedang berzikir ini. Majelis ini disebut majelis zikir. Mengingat Allah. Ya. Dan zikir yang paling istimewa adalah sholat. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat, Allah berfirman, aqimis sholata li dzikri. Anda bangun sholat itu untuk berzikir, untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan zikir dikatakan para ulama mengatakan bahwa di dalam hadis, ya, di dalam hadis Rasulullah bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir. Di dalamnya ada zikir dalam hatinya. Dan yang tidak berzikir. Itu sama dengan orang hidup dan orang mati. Zikir itu diperlukan oleh setiap orang seperti tanah memerlukan hujan untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau orang tidak berzikir, maka orang itu ya hakikatnya mati. Mati hatinya, ya. Mati hati, apalagi nggak sholat, nggak zikir, ya sudah mati hatinya. Walaupun makan, tidur, kawin dan seterusnya, tapi dia sebenarnya mayat yang masih hidup gitu ya, mayat yang masih bisa berjalan. Nah, zikir itu diumpamakan atau dikatakan di dalam Islam babullahil a'zam. Zikir itu adalah pintu menuju Allah yang paling besar. Tidak pernah ditutup oleh Allah. Dia akan tertutup kalau kita melanggar peraturan Allah. Atau kita minal ghafilin, orang yang lalai, tidak mengenal Allah,
tidak mau mengingat Allah, itu dengan sendirinya akan tertutup pintu untuk berzikir. Nah, di antara zikir-zikir itu ada istighfar, ya. Ada tahlil, ada bersalawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam aktivitas kita sehari-hari ada 4 ibadah yang tidak kita kerjakan sebagai orang Islam yang beriman. Jadi ibadah kita itu berada di satu lingkaran, 4 aktivitas ini semuanya hadir. Yaitu yang pertama sholat. Yang kedua berdoa. Yang ketiga Al-Quran. Ya. Dan yang keempat berzikir itu sendiri. Jadi setiap hari aktivitas kita di dalam melaksanakan keislaman dan keimanan kita itu tidak bisa lepas dari 4 ini. Berzikir, berdoa, melaksanakan sholat, dan Al-Quran. Nah, Al-Quran adalah sumber dari semua urusan keislaman. Adapun sholat adalah ibadah utama sesudah kita bersyahadat. Sholat itu adalah ibadah yang paling utama. Dan orang yang belum mampu atau tidak berusaha untuk melaksanakan sholat dengan baik. Sholat dengan baik itu artinya sholat yang khusyuk. Ya. Itu dikategorikan bukan orang sukses. Bukan orang beriman yang sukses. Jadi sepertinya banyak. Karena dalam surat Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala berfirman, silakan dibuka surat Al-Mu'minun ya. Surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, 3 itu sampai 4 barangkali. Surat Al-Mu'minun Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun. Telah sukses orang yang beriman. Kenapa sukses? Apa ciri khasnya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi telah sukses orang yang beriman yang melaksanakan sholat dengan khusyuk. Kemudian sifat yang ketiga, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Orang beriman yang sukses, yang sholatnya khusyuk itu tidak mau menghambur-hamburkan waktunya untuk aktivitas yang tidak berguna. Itu laghu namanya. Terlalu banyak ngomong, terlalu banyak hiburan, terlalu banyak kongko-kongko, ini semuanya ini menghabiskan waktu banyak, nah itu laghu. Ini yang membuat orang sulit sholat khusyuk. Kalau saya tanya sholat khusyuk mudah atau sulit? Jadi kalau kita ingin sholat khusyuk, harus mengikuti perilaku orang yang disebut sukses oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun itu. Jadi sifat orang beriman yang berkualitas dikatakan oleh para ulama, al-mu'min daiman masyghulun bi rabbih. Orang beriman itu selalu sibuk dengan Allah. Dalam semua aktivitas. Ya. Dari mulai akan tidur, bangun tidur, orang yang beriman dan Rasulullah mendidik kita supaya hidup ini selalu lekat dengan Allah, dan kalau kita selalu lekat dengan Allah, Allah akan selalu mendampingi kita. Sebenarnya itu tidak terlalu sulit ya. Kalau kita membangun kebiasaan itu ya. Mulai bangun tidur, akan tidur. Kita mulai akan tidur ya. Orang yang akan tidur itu menyerahkan dirinya kepada Allah. Ada seorang sahabat bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Ini salah seorang sahabat yang masih muda tapi sudah direkomendasi oleh Nabi sebagai orang yang paling mengerti halal dan haram. Jadi termasuk ulama ini. Mu'adz bin Jabal dan pakar Al-Quran. Dia mengatakan, inni ahtasibu qaumati naumati kama ahtasibu qaumati. Saya memanfaatkan tidur saya seperti saya memanfaatkan waktu saya bangun.
Apa maksudnya ini? Jadi selama tidur itu dia ingin mendapatkan pahala. Sehingga dia menyerahkan dirinya kepada Allah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika Bismikallahumma ahya wa bika amut. Kalau kita mau tidur ya, dengan namamu ya Allah saya hidup dan dengan namamu saya tidur. Tidur itu adalah mati kecil. Mati itu adalah tidur panjang. Dalam bahasa kita, kalau bahasa Jawa orang kuburan itu namanya apa? Pesarean. Pesare itu artinya apa? Tidur. Nanti kan bangun. Jadi setiap hari kita kalau bangun tidur itu sebetulnya itu peragaan mati dan nanti mati seperti itu. Nanti semua orang yang mati itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Mu'adz bin Jabal itu berserah diri kepada Allah, ma aslamtu nafsi ilaik wajjahtu wajhi ilaik rahbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja illa ilaik amantu bi kitabika ladzi anzalta wa bi nabiyyika ladzi arsalta. Itu doanya Rasulullah SAW. Saya serahkan diri saya kepadamu, tidak ada tempat bersandar kecuali kepadamu. Saya beriman, amantu bi kitabika, amantu bi nabiyyika. Saya beriman kepada nabimu dan saya beriman kepada Alkitab. Kemudian terus berzikir sampai tidur. Ya. Jadi dia berharap saya tidur ini supaya nanti saya bisa bangun dan ketika bangun saya akan sholat tahajud. Maka tidur yang seperti itu 3-4 jam atau 5 jam itu ya. Tidur itu dia dinilai sebagai ibadah itu tidurnya. Tapi kalau tidurnya bleksek itu ya tidak dapat apa-apa. Itulah kecerdasan orang-orang yang beriman. Ya. Dan ada nasihat di dalam Islam itu dikatakan kun ma'allah yakunillahu ma'ak. Jadilah Anda itu selalu bersama Allah. Allah akan menyertai Anda di mana saja. Kapan orang melakukan pelanggaran atau maksiat? Ketika lepas dengan Allah. Rasulullah seperti yang diberitakan oleh istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kana sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyanihi. Nabi itu tidak pernah tidak berzikir, semua geraknya berzikir. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus kita tiru ya. Kalau kita mau hidup ini nyaman, selalu didampingi Allah, coba semuanya itu dengan berzikir ya. Mau pakai kacamata, bismillahirrahmanirrahim. Mau masuk kamar mandi, doa kamar mandi. Keluar, pakai doa keluar kamar mandi. Apalagi mau masuk masjid. Orang kalau duduk di masjid, kalau orang cerdas spiritual, dia akan berusaha untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Sesedikit mungkin dia ngobrol itu. Karena di masjid inilah tempat yang penuh berkah. Jadi maka orang yang mengerti dan ingin sukses di akhirat, masjid itu adalah tempat yang subur ya. Tapi tidak semua orang seperti itu kan. Bayangkan para sahabat itu tidurnya saja dia berusaha supaya dapat pahala. Apalagi di masjid, apalagi di perjalanan. Ketika kita menunggu misalnya giliran mau ke dokter atau menunggu di bandara, itu kan waktu yang banyak dibuang. Sehingga Rasulullah dalam hadis mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat besar nilainya, tapi orang banyak merugi. Tidak memanfaatkan nikmat itu. Apa itu? Waktu senggang. Waktu senggang dan kesehatan ya. Jadi orang itu ingat sehat itu mahal ketika sakit saja. Tapi ketika sehat dia tidak begitu menghargai ya. Orang yang paling tidak menghargai kesehatan itu tahu nggak Anda siapa? Di sini nggak ada di sini. Orang yang merokok kan nggak ada yang merokok di sini. Tapi kalau di luar saya nggak tahu. Itu dikatakan oleh Rasulullah SAW. Jadi orang merokok itu adalah orang yang tidak menghargai kesehatan.
Bagaimana? Masih suka rokok? Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, waktu senggang, saudara. Saya ingin menyadarkan saya sendiri dan semua yang mendengar suara saya ini ya. Saya kalau ke Masjid Al-Falah, dari rumah kalau naik mobil, itu kira-kira kalau nggak macet ya mungkin setengah jam. 30 ini namanya waktu senggang ini, 30 menit ini. Anda pakai apa itu? Tadi saya berangkat dari rumah kira-kira jam 4, jam 16.45. Jam 16.45 tanggal 3 November tahun 2025 yang tadi itu sampai kiamat gak kembali lagi. Sadar gak? Siapa yang di antara kita ini yang tadi pagi gak sholat subuh di masjid, gak bakal ketemu lagi itu waktu itu. Dan setiap hari kita makan waktu itu. Iya kan? Maka kalau orang itu memahami hadis Nabi ini, mahalnya waktu, dia nggak mau menghabis-habiskan waktu. Dimanfaatkan, pokoknya harus ada pahalanya. Saya mandi berapa menit itu ya? Kalau itu buka pakaian di kamar mandi, pakai basmalah di dalam hati, kemudian kalau keluar istighfar. Rasulullah istighfar kalau keluar. Karena lidahnya tidak mengucapkan zikir, cuma hatinya saja. Ghufranaka ya Rabb. Alhamdulillah. Alladzi adhaba annil adha wa afani. Ya Allah, saya bersyukur tadi saya sudah berhajat kecil, berhajat besar, sekarang saya sehat. Itu cara hidup Rasulullah. Keluar dari kamar mandi, kemudian mau berpakaian, mengambil pakaian aja bismillahirrahmanirrahim. Pakai baju ini, tangannya dua bismillahirrahmanirrahim. Sudah berapa pahalanya ini? Pakai serta selesai, alhamdulillah. Melihat di kaca Rasulullah berdoa. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memberi saya tubuh yang sehat, yang indah ini, maka jadikan akhlak saya juga indah. Itu Rasulullah. Kalau apalagi mau makan, setelah makan terus berdoa, terus berdoa. Tidak pernah berhenti berdoa, tidak pernah berhenti berzikir. Nah, kemudian di antara doa-doa dan zikir-zikir itu ada yang disebut mahkota zikir ini. Mahkota zikir ya. Taj itu crown. Jadi ada zikir yang disebut mahkota. Jadi letaknya di atas kepala yang sangat terhormat. Namanya tajud zikir. Taj itu mahkota. Nah, kalau Anda memanfaatkan zikir ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, Anda akan merasakan hidup Anda itu berubah. Banyak orang tidak mampu misalnya bangun pagi. Apalagi terus sholat subuhnya terlambat. Kalau sekali tempo terlambat ya enggak apa. Tapi kalau terlambat setiap hari itu dosanya besar sekali. Artinya orang ini tidak menghitung bahwa dia punya kewajiban sholat subuh. Nah kalau Anda sholat subuh sulit, kemudian seringkali bermasalah gitu ya. Atau seringkali merasa stres. Urusan-urusannya banyak yang belum selesai, gak bisa selesai begitu. Dan sekarang kehidupan orang sekarang ini banyak yang bermasalah. Apalagi dengan adanya pinjol, dengan adanya judol, pokoknya dol-dol itu. Dol-dol itu semua itu yang membuat kriminalisasi, kriminal ini semakin banyak, kasihan. Dan kalau kita ingin hidup itu baik, hiduplah bersama Allah. Kun ma'allah. Yakunillahu ma'ak. Hiduplah bersama Allah, nanti Allah akan mendampingi. Nah, yang disebut tajud zikir, itu adalah zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semua insya Allah sudah kenal itu. Dan zikir ini adalah zikir yang dikatakan oleh Rasulullah, khairu ma qultu ana wa nabiyyina min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang paling kalimat yang paling baik
yang saya ucapkan dan para nabi sebelum saya, kata Nabi, adalah zikir ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allah maha sendiri, tidak bersekutu. Coba Anda lihat itu, yang belum dapat mungkin bisa itu ambil dari sana. Jadi saya baca dulu ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa mengucapkan zikir ini dalam satu hari 100 kali. Tadi saya dari rumah kemari baca 100 kali, belum sampai sini sudah 100 kali. Itu yang saya katakan waktu senggang itu. Apalagi orang yang suka bepergian ya. Waktunya kan banyak di jalan-jalan itu. Biasanya dibuang aja itu. Saya mengamati orang-orang yang di bandara itu kalau ada di cancel pesawatnya itu biasanya ya tola-tole aja. Lihat ini. Lah ini dua macam ini antara surga dan neraka ini. Ini dua macam ini ya. Semua pegang ini ya, bisa jadi baca Quran juga bisa, mendengarkan pengajian, tapi yang lebih menarik bukan itu ya. Yang lebih menarik bukan itu. Nah, kalau orang itu membaca tahajud dzikir dalam sehari 100 kali, sore, malam atau pagi, ya. Yang didapat apa? Kana lahu adl asyra riqab. Anda mendapat pahala seperti memerdekakan 10 budak. Allah Maha Pemurah. Sekarang nggak ada budak itu. Di zaman Rasulullah dulu, orang memerdekakan budak itu mahal. Dikasih pahala seperti Anda memerdekakan 10 budak. Wa kutibat lahu mi'ah hasanah. Anda diberi pahala 100. Pakai angka lagi. Kemudian muhiyat anhu mi'ah sayyi'ah. Dihapuskan kesalahan dan dosa Anda 100. Wa kana lahu hirzan minasyaitan sa'ir yaumihi ilal lail. Anda dijaga oleh Allah, tidak tergoda oleh setan, tidak diganggu oleh setan dari pagi sampai malam. Walam yu'ti ahadun bi'afdali mimma utiya bihi illa man qala akthar. Dan tidak bisa orang menandingi orang yang membaca zikir ini 100 kali, kecuali orang yang berzikir lebih dari 100. Coba. Begitu mudahnya ini. Kalau Anda memanfaatkan ini. Anda kalau terbiasa setiap hari dengan ini, semangat Anda itu akan berubah nanti. Yang biasa malas sholat jamaah di masjid, nanti bisa berubah. Yang biasa suka takut atau menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, ya, termasuk terbebas dari sihir. Anda dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang terkena mata orang, ya istilahnya terkena. Ada orang yang matanya tajam itu, kalau melihat Anda orang yang misalnya punya kelebihan, apakah cantik atau tampan atau kaya atau itu, mata yang orang yang jahat itu bisa mengganggu orang itu. Tapi kalau dia membaca ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan istimewa sekali zikir ini. Ya. Nah, oleh karena itu mari kita manfaatkan tahajud zikir ini. Orang tidak banyak memperhatikan ini. Mungkin berzikirnya ini sering ya. Tapi yang dianjurkan oleh Rasulullah itu dengan ketentuan seperti ini, hitungan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah itu paling banyak angkanya 100 itu. Ya. Dan yang kedua, kenapa banyak orang tidak mampu berzikir secara konsisten? Ya. Dan di dalam hadis Rasulullah mengatakan, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling baik itu adalah yang konsisten, walaupun sedikit. Anda yang belum terbiasa sholat malam, coba diniatkan mulai nanti malam sholat malam. Ya. Walaupun hanya 2 rakaat 1 witir. Tapi setiap malam, sebelum subuh Anda nanti akan berubah itu. Tapi kalau sekali-sekali itu dampaknya tidak besar. Kata Rasulullah, sedikit tapi
konsisten. Anda berzikir ini 100 kali, mudah itu. Tapi setiap hari. Baru nanti Anda akan merasakan dampak positifnya itu. Nah, para ulama kemudian berijtihad dan mengatakan, kenapa banyak orang sulit berzikir dengan rutin. Sulit sholat berjamaah rutin misalnya. Termasuk juga sulit mengerjakan ibadah-ibadah yang lain. Misalnya sodakoh misalnya ya. Kalau Anda itu rutin sodakoh setiap hari, Masya Allah. Anda tahu nggak kalau orang bersodakoh pagi hari, Anda keluar dari rumah itu ada 2 malaikat yang mendoakan Anda. Didoakan oleh malaikat. Ya Allah, berilah orang yang berinfak itu tambahan. Berilah orang yang berinfak itu, Allahumma ati munfiqan khalafa. Allahumma ati mumsikan talafa. Begitu doanya malaikat. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Jadi kalau Anda pagi hari bersedekah, Anda keluar mau bekerja itu, malaikat mendoakan Anda. Ya Allah, berilah orang yang berinfak ini gantinya. Diganti apa? Mungkin diganti uang, diganti sehat, diganti ilmu, diganti iman. Itu Allah yang atur. Tapi orang kikir itu didoakan supaya malah negatif doanya. Talafa itu tambah lama nanti tambah habis itu uangnya. Tidak barokah. Ya. Nah, kenapa itu terjadi dan banyak orang mengalami? Sebabnya adalah terlalu cinta dengan dunia. Itu yang membuat orang itu sulit konsisten berzikir, sulit berjamaah, sholat di masjid secara rutin. Ya. Nah, ada seorang ulama yang bernama Hasan al-Basri, dilihat ini saya bacakan ya. Beliau mengatakan, ma ajibtu min syai'in ka'ajabi min rajulin la yahsibu hubbud dunya minal kabair. Keheranan saya terhadap orang yang tidak menganggap bahwa cinta dunia itu adalah dosa besar, tidak bisa dibandingkan dengan keheranan saya terhadap apapun yang lain. Jadi kalau ada yang mengherankan yang lain, itu kecil semua, kata Hasan al-Basri. Saya lebih heran kalau ada orang mengatakan bahwa cinta dunia itu bukan dosa besar. Kita boleh jadi orang kaya, tapi jangan dicintai. Cinta itu di sini hatinya. Orang kikir itu adalah orang yang cinta dunia. Dan orang kikir itu bisa jadi semakin kaya, tapi dia tidak bisa menikmati. Kalau Anda merasa masih sulit bersodakoh ya, ada orang mengatakan pada saya, Pak, saya itu sulit bersodakoh, Pak. Kadang-kadang ada orang minta, lah kok enak bener saya kerja sulit-sulit kok dia datang minta. Itu orang yang berpikir rugi untung materialis. Ya. Dia tidak berpikir bahwa Allah memberi balasan yang luar biasa. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu beliau dari nasihatnya, dia bilang, kalau Anda kebetulan uangnya Anda itu sedikit ya, Anda upayakan uang sedikit itu semakin subur, semakin tambah dengan sedekah. Jadi kalau sedekah jangan nunggu kalau Anda sudah banyak uangnya. Biasanya orang kalau nunggu banyak uang, begitu banyak uangnya dia masih ingin lebih banyak lagi, nggak sedekah juga. Biasakan. Dan kalau ada sulit, Anda berdoa. Itu yang kurang populer ya. Biasanya berdoa itu minta rezeki, minta jodoh, minta ini gitu ya. Tapi kalau iman, nggak banyak orang berdoa. Kenapa saya kok sulit sholat subuh di masjid? Nggak berdoa dia. Waktu saya haji, tahun berapa sudah lama gitu ya. Kebetulan satu kamar dengan orang perokok berat. Dia mengatakan, saya nggak bisa Pak berhenti merokok itu. Saya bilang, kenapa nggak bisa? Ya sudah, memang kalau bahasanya orang Surabaya katanya nyepur. Sudah seperti sepur itu Pak, nggak berhenti itu ya. Terus saya bilang, dia kebetulan waktu itu pertama kali dia haji. Saya bilang nanti ada waktu umroh, putaran pertama di depan Ka'bah itu Anda berdoa minta tolong kepada Allah supaya berhenti merokok.
Kalau perlu pakai bahasa Jawa. Saya ini nyetet ya Allah gitu ya. Bagaimana supaya berhenti? Nanti anu lagi. Akhirnya dilaksanakan sama dia. Dilaksanakan setelah umroh terus bertemu saya di hotel. Ustadz sudah saya sudah berdoa. Besok berdoa lagi. Lusa berdoa lagi. Bilang gitu. Karena dia memang perokok berat. Kemudian pulang, dia orang Jakarta. Dia pulang. Waktu pulang itu saya nggak ketemu. Lalu 3 bulan berikutnya saya ke Jakarta. Dia telepon, kebetulan saya di Jakarta. Dia datang ke hotel. Tempat saya bermalam itu. Terus dia mengatakan, Assalamualaikum Ustadz. Mabrur Ustadz. Mabrur. Kenapa mabrur? Saya sudah tidak merokok lagi katanya. Saya tidak merokok lagi. Tapi ada tambahannya. Kalau saya lagi ingin merokok, supir saya suruh merokok, terus saya tiup-tiup begini. Tapi saya katakan, ya sudahlah, alhamdulillah. Jadi Allah itu suka kalau kita banyak minta kepadanya. Tapi Allah melarang kita minta kepada makhluk. Minta semua kepada Allah. Kesulitan apa saja, sekecil apapun. Nah, ini yang menghambat orang sulit berzikir, sulit berdoa itu kalau dunia diletakkan di dalam hatinya. Uang diletakkan, uang itu di tangan saja. Di tangan. Para ulama itu sering berdoa, Allahumma la taj'alid dunya fi qulubina waj'alha fi aidina. Ya Allah, jangan dijadikan harta itu di dalam hati saya. Jadikan ini harta di tangan saja. Harta itu digunakan untuk kita hidup agar bisa beribadah dengan lebih baik. Itu sebetulnya harta yang bermanfaat itu. Tapi kalau harta ditumpuk. Orang-orang yang punya triliun-triliun itu siksaan itu. Siksaan itu. Untuk apa triliun-triliun itu? Makannya 3 kali juga. Mobil kalau punya 10 yang dipakai juga 1. Gak mungkin 10 dipakai. Itu cuma nafsu saja, serakah saja. Lalu Hasan al-Basri mengatakan, ayyumallah inna hubbaha lamin akbaril kabair. Dia berpendapat, demi Allah, itu cinta dunia itu termasuk dosa yang besar. Wahal tasya'abat al-kabair illa min ajliha. Bukankah dosa-dosa besar itu disebabkan karena uang semua? Kenapa orang korupsi? Dosa besar kan? Ya karena uang. Kenapa orang membunuh orang? Banyak yang disebabkan karena uang. Kenapa orang mencuri dan seterusnya? Itu karena uang. Jadi kalau dia sudah cinta uang, sudah mata gelap. Wahal ubidatis asnam wa usyar rahman illa al-hubbid dunya wa ithariha. Dan bukankah orang itu menyembah berhala dan menyembah manusia itu karena semuanya itu adalah karena cinta kepada dunia, cinta kepada uang. Maka kita sebagai umat Islam itu bukan tidak boleh kaya. Bahkan kalau bisa umat Islam ini banyak yang kaya karena orang lain sudah kayanya sudah kelewat batas gitu ya. Umat Islam banyak yang tidak punya. Tapi catatannya tidak dikendalikan oleh kekayaannya. Dia yang mengendalikan kekayaannya. Kalau orang itu kaya, dia gampang menolong orang. Orang yang diperintahkan untuk bisa membayar zakat itu kan hanya orang kaya. Kalau Anda nggak kaya kan nggak bisa membayar zakat. Jadi kaya itu bukan dilarang. Tapi harus diposisikan jangan sampai kekayaan menguasai saya. Kekayaan harus saya kuasai. Maka saudara, malam hari ini saya printkan ini supaya dibawa dan diajarkan kepada orang lain. Supaya dimanfaatkan zikir ini, kegunaannya banyak sekali. Anda akan sehat lahir batin. Kalau setiap hari Anda berzikir ini 100 kali. Karena Anda dijaga dari semua yang setan suka kepada diri manusia. Setan dicegah. Ya. Dan orang bahkan para ulama mengatakan timbulnya macam-macam penyakit itu juga disebabkan karena banyaknya gangguan setan di tubuh manusia itu. Rasulullah itu selama hidup sakit cuma 2 kali saja, sakit ringan dan sakit pada waktu akan wafat.
Kenapa? Karena hidupnya selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah sakit. Sakit memang pada waktu akan wafat itu sunnatullah itu ditunjukkan ya. Rasulullah mengatakan innalil mauti la sakarat. Rasulullah itu mengumumkan seperti itu supaya kita ini siap bahwa menghadapi kematian itu tidak mudah gitu ya. Berkeringat, Rasulullah berkeringat. Tentu saja tidak ada orang mati semudah dan seindah Rasulullah SAW. Ya. Tapi itu diperagakan untuk kita. Sehingga Nabi mengatakan ala inna lil mauti la sakarat. Mati itu adalah sakaratil maut. Dan kita di dalam aktivitas kita ini kalau ingin semua itu bisa kita laksanakan dengan baik dan mudah, jadilah orang yang banyak berzikir, hindari sifat-sifat yang tidak disuka oleh Allah, di antaranya kikir, itu tidak disuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan melakukan hal-hal yang terus-menerus, kemaksiatan yang terus-menerus, itu juga salah satu penyebab orang sulit menjadi orang soleh. Namanya al-israr fil ma'asi ya. Dan biasanya kalau orang itu sudah kecanduan maksiat, apalagi yang seperti narkoba, minuman keras dan sebagainya, itu musibah yang luar biasa. Jangan sampai itu didekati. Jangan sampai itu didekati. Dan kalau kita itu dalam hidup ini selalu dekat dengan Allah dan banyak berzikir, insya Allah terjaga hidup ini. Karena hidup ini cuma satu kali saja. Kalau Anda sekolah, hidup ini kan sebenarnya kita ini mengikuti ujian Allah hidup ini. Ada orang diuji dengan kaya. Bisa nggak dia tidak sombong? Sulit. Ada orang diuji dengan pangkat. Bisa tidak mendolimi bawahannya? Tidak mudah. Kecuali orang yang kuat imannya. Tapi ada yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji dengan kesulitan ekonomi, ada yang diuji dengan problem rumah tangga, semuanya itu ujian semuanya itu ya. Nah kalau kita bisa lulus, dan kita masuk surga. Nah supaya kita bisa tidak gagal dalam ujian itu, rumusnya hiduplah bersama Allah. Nanti Allah akan selalu menjaga kita, dan yang paling penting dijaga sholat 5 waktu. Kalau Anda sudah lulus sholat 5 waktu dengan baik, insya Allah yang lain menjadi mudah. Mudah-mudahan kajian malam hari ini bermanfaat dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Salakallahu bina wa bikum sabilal hidayah wa jannabana wa iyyakum tariqasy syarri wal ghawayah. Nafa'ana Allah wa iyyakum bil Qur'anil azim wa bihaji sayyidil mursalin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.